Selamat siang berkah dalam anak-anak. Nah, pada pembahasan soal dan pendalaman materi kita kali ini, Pak Oki tidak bisa melakukan Zoom secara bersama-sama ya, tapi tetap aku berikan rekaman pembahasan soal dan pendalaman materinya. Nah, kita langsung saja ya anak-anak. Pembelajaran kita kali ini sudah sampai pada tema 7 subtema 4. Pembelajaran 4 ya. Tentunya kalian telah mengerjakan tugas untuk mengerjakan LKS-nya itu ya. Kalau sudah dikerjakan, sekarang saatnya kita mengkoreksi bersama dan tentunya kalian juga nanti harus memberikan nilai dan juga ingat menuliskan jawaban yang tepat di LKS-nya. Baiklah, kalau sudah mengerjakan semua, langsung saja ya kita ke pembahasan soalnya, yaitu pembahasan soal tema 7 subtema 4 pembelajaran 4 ini. Kita langsung saja mulai dari A pilihan ganda. Nomor 1. Perlengkapan dasar penyelamatan orang lain di pantai adalah, perlengkapan dasar dalam langkah penyelamatan orang lain di pantai itu apa ini? Yang paling tepat perlengkapan dasarnya sesuai pilihan ini. Ya, yang paling tepat adalah B, ban ya. Ban itu merupakan perlengkapan dasar dalam penyelamatan orang lain di pantai. Karena ban itu memiliki kekuatan apung. Kekuatan apung untuk menahan berat badan manusia di air. Makanya digunakanlah ban. Tuh ya, karena dapat menahan berat badan manusia tuh saat di air. Kalau dibandingkan dengan peralatan lainnya, ya mending ban ya, karena lebih kuat nanti bisa menahan berat badan manusia. Itu ya, bukan topi, bukan ransel, apalagi pakaian renang ya, itu bukan peralatan dalam penyelamatan. Berarti pilihannya adalah ban. Kita langsung nomor 2. Sasa bermain di tepi pantai. Saat bermain, Sasa melihat ranting yang runcing. Sasa sebaiknya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Sasa ya saat bermain di pantai? Di pantai itu tentu banyak pasir ya. Nah, dia itu melihat ranting, tahu ranting ya? Nah, ranting itu kayu yang kecil tuh ya, gini, kayu yang kecil, pohon. Pada pohon itu ada ranting. Tuh. Ranting melihat ranting yang runcing tuh ya. Ranting yang runcing. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Sasa ya? Dari pilihan ini yang paling tepat adalah ya tentu saja yang A. Membuang ranting yang runcing ke tempat sampah. Itu adalah hal yang harus dilakukan oleh Sasa. Tuh ya, bukan malah membiarkan ranting tersebut. Nah, kalau dibiarkan nanti bisa terkena orang lain. Mungkin Sasanya bisa menghindari, tapi orang lain yang tidak tahu bisa saja terkena ranting tersebut. Dan itu bisa menyebabkan luka pada kaki. Lalu kalau pilihan yang C juga kurang tepat ya, membuang ranting yang runcing ke laut. Nah, kalau dibuang ke laut bisa juga berbahaya bagi orang yang berenang misalnya. Nah, karena tidak tahu ada ranting yang runcing, bisa juga terkena kakinya. Atau mengubur ranting yang runcing, kalau dikubur di pantai, di pasirnya itu tentu saja lama-kelamaan akan muncul lagi ranting runcing tersebut dan juga dapat membahayakan orang lain. Seperti itu ya. Jadi diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Seperti itu ya, Nana.
Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Nah, dibaca dulu paragrafnya. Setelah dibaca, baru kita jawab soalnya. Kereta api merupakan satu moda transportasi yang kini banyak diminati oleh para pelancong. Selain lebih cepat dan efisien, kereta api dianggap lebih nyaman dan terjangkau dibanding moda transportasi lainnya. Apalagi kini kereta api di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, mulai dari sistem pembelian tiket, serta pelayanan selama di perjalanan dan di stasiun. Itu paragrafnya. Sekarang barulah kita jawab soalnya. Kalimat berikut yang sesuai dengan informasi dalam paragraf adalah mana yang paling sesuai dengan paragraf tersebut ya. Dari pilihan ini, informasi mana yang paling sesuai? Ya, betul sekali. Yang A, kereta api dianggap masyarakat lebih nyaman dan terjangkau dibandingkan, ini kelebihan S ini, dibanding moda transportasi lain. Tuh informasi yang paling tepat. Kalau pilihan yang B, coba kita lihat. Kereta api di Indonesia mengalami perkembangan sistem penjadwalan yang tersedia setiap hari. Apakah ada di bacaan itu di paragraf? Nah, tidak ada. Berarti yang pilihan yang B ya tidak sesuai ya. Kalau pilihan yang C, kereta api dianggap masyarakat lebih mahal dibanding moda transportasi lain. Apakah sesuai? Tentu tidak, karena pada paragraf tersebut kereta api itu malah dianggap lebih murah daripada transportasi lain, terjangkau ya. Berarti yang C tidak sesuai. Sekarang yang D, kereta api di Indonesia tidak mengalami perkembangan sistem pelayanan. Nah, berdasarkan paragraf, kereta api di Indonesia itu tentunya mengalami perkembangan sistem pelayanannya, tentunya semakin baik, itu ya anak-anak ya. Berarti pilihan yang D juga tidak sesuai. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nomor 4. Arti kata bercetak tebal dalam paragraf adalah, di sana pada paragraf ada kata bercetak tebal. Kata apa ya yang bercetak tebal itu? Coba dilihat lagi. Ya, pelancong. Arti kata pelancong itu apa ya? Apakah bangsawan, wisatawan, pahlawan, atau wartawan? Nah, tentu saja wisatawan. Nah, itu ya arti dari pelancong. Nah, bisa dilihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata pelancong tersebut ya. Jadi artinya berdasarkan KBBI itu adalah pelancong itu melancong, pergi melancong ya, orang yang pergi melancong di jalan-jalan, melancong itu pergi melancong, atau bisa disebut wisatawan atau bisa disebut turis. Nah, itu ya arti dari pelancong. Nanti kalian bisa cari lagi, mungkin ada kata-kata yang sulit lagi pada paragraf tersebut, kalian bisa cari, bisa tulis, lihat di KBBI. KBBI kalau tidak punya kamusnya itu dalam bentuk bukunya itu bisa kalian download ya. Sekarang di HP itu sudah bisa mendownload KBBI. Nanti bisa di sana bisa dicari arti kata. Tentunya yang dalam bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris ya kamusnya kamus bahasa Inggris. Ini kalau untuk bahasa Indonesia, arti kata dalam bahasa Indonesia ya lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semua kata mengenai bahasa Indonesia itu ada semua di sana. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Keberagaman alat transportasi adalah, nah berdasarkan pilihan mana yang merupakan keberagaman alat transportasi? Ya, betul sekali yang A. Bus, mobil, kereta api. Ini merupakan keberagaman transportasi. Coba lihat yang pilihan yang B.
Semangka, pisang, dan melon itu merupakan keberagaman apa? Ya, buah kesukaan. Kalau menari, menyanyi, membaca itu keberagaman apa? Keberagaman hobi itu ya. Keberagaman hobi. Kalau sepak bola, renang, bulu tangkis, nah itu keberagaman olahraga kesukaan. Kalau yang C itu kegiatan ya, keberagaman kegiatan. Itu bisa dilihat kembali. Nah, pilihan yang mana yang paling tepat. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke B isian. Nomor 1. Bermain dengan tidak membelakangi ombak laut merupakan upaya menjaga keselamatan diri dan orang lain saat di mana itu ya? Iya, di pantai. Bermain dengan tidak membelakangi ombak laut. Nah, itu ya termasuk cara menjaga keselamatan diri saat di pantai. Kenapa ya tidak boleh membelakangi ombak? Nah, karena kita tidak tahu ombaknya itu besar atau tidak nantinya ya. Kalau ombaknya besar itu tentu saja berbahaya. Seperti itu. Makanya jangan dibelakangi ombaknya. Itu ya. Lalu hindari juga ombak-ombak yang besar. Itu bisa membahayakan keselamatan. Oke, anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan nomor 2. Dita bersama keluarga berwisata ke pantai. Saat bermain, sebaiknya Dita memperhatikan tanda atau papan apa? Iya, papan peringatan pada pinggir pantai. Nah, di pantai itu tentu saja ada peringatan. Nah, itu atau tanda-tanda itu harus dipatuhi demi keselamatan diri kita dan orang lain juga. Itu ya. Itu merupakan contoh cara menjaga keselamatan diri saat di pantai. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya. Nomor 3. Bacalah paragraf berikut. Pada zaman dahulu, kereta api menggunakan lokomotif uap. Lokomotif uap digerakkan oleh energi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Namun, lokomotif uap menghasilkan banyak asap yang dapat membuat polusi udara. Soalnya, lokomotif uap pada kereta api berdasarkan paragraf di atas digerakkan oleh energi yang dihasilkan dari titik-titik batu bara. Dari apa? Ya, pembakaran batu bara. Nah, itu ya. Makanya lokomotif itu dapat bergerak. Nah, kalau lokomotifnya sudah bergerak, tentunya dapat menarik gerbong-gerbong kereta api. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, tahu ya arti dari lokomotif? Nah, lokomotif itu adalah kepala kereta api itu, kepalanya, ya, kepala kereta api. Nah, itu yang menarik gerbong-gerbong itu. Nah, itu namanya lokomotif. Itu ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 4. Dino memiliki alat transportasi kesukaan. Alat transportasi kesukaan Dino memiliki tempat pemberhentian bernama stasiun. Nah, stasiun. Alat transportasi kesukaan Dino adalah apa ya? Stasiun ya. Iya, betul sekali, kereta api itu tempat pemberhentiannya namanya stasiun. Kalau bus itu tempat pemberhentiannya namanya terminal. Itu. Kalau pesawat, nah, itu tempat pemberhentiannya namanya bandara. Kalau kapal laut itu ya, itu tempat pemberhentiannya namanya apa? Pelabuhan. Itu ya, tentu kalian sudah tahu tempat pemberhentian kendaraan-kendaraan tersebut.
Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nomor 5. Rama dan Gina menyukai alat transportasi berbeda. Mereka tidak pernah bertengkar saat bermain. Rama dan Gina telah menerapkan sikap apa? Ya, sikap rukun. Nah, ini contoh sikap rukun walaupun memiliki alat transportasi kesukaan yang berbeda, harus tetap rukun. Nah, itu ya, tidak boleh bertengkar. Baiklah, sudah sampai pada nomor 5B isian. Sekarang saatnya kalian tuliskan nilai kalian. Tuliskan nilainya. Kalau tidak ada yang salah, berarti nilainya adalah 100. Kalau salah 1, 90. Salah 2, 80. Salah 3, 70. Salah 4, 60. Dan seterusnya. Tentunya nilainya bagus semua ya. Tidak ada yang di bawah 70. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah menuliskan nilai, kita lanjutkan ke soal uraian. Persiapkan untuk menuliskan uraian ya, dan mencocokkan kalau sudah kalian kerjakan. Nah, ini ya, C uraian. Nomor 1. Sebutkan 3 contoh upaya menjaga keselamatan diri dan orang lain saat di pantai. Nah, ada banyak sekali contoh cara menjaga keselamatan diri dan orang lain saat di pantai. Pada pembelajaran materi juga sudah ada beberapa contohnya. Ini Pak Vin menuliskan ya, 4 contoh upaya menjaga keselamatan diri dan orang lain saat di pantai. Kalian di sana menuliskan 3 ya, bisa ditulis semuanya. Nah, ini memperhatikan tanda atau papan peringatan yang terdapat di pantai. Tentu harus diperhatikan itu tanda ataupun papan peringatan. Nah, seperti yang tadi telah Pak Oki katakan, itu untuk menjaga keselamatan kalian saat berkegiatan di pantai. Ya, dibaca terlebih dahulu, dipahami, dimengerti tandanya, dilihat juga papan peringatannya, agar kalian tetap waspada. Lalu cara berikutnya adalah menyingkirkan benda yang membahayakan seperti tadi, ranting yang tajam itu harus disingkirkan karena sangat berbahaya. Itu ya, bisa melukai diri kita ataupun orang lain, makanya disingkirkan. Selain ranting yang runcing itu, ada juga mungkin pecahan botol, beling itu ya, itu juga berbahaya. Dan mungkin ada benda-benda tajam lainnya, itu harus disingkirkan, diambil dan dibuang ke tempat sampah. Tuh. Cara berikutnya adalah bermain dengan tidak membelakangi ombak. Nah, kalau membelakangi ombak itu kita tidak tahu ya. Kalau ada ombak yang datang, entah itu besar atau kecil ombaknya, kita tidak tahu kalau kita membelakangi ombak. Karena itu bisa sangat berbahaya. Lalu waspada pada ombak yang besar. Nah, ombak yang besar itu juga sangat berbahaya karena bisa menyeret kita ke laut. Seperti itu ya, harus waspada. Lalu mungkin ada contoh lainnya cara menjaga keselamatan diri. Misalnya hindari terpapar sinar matahari langsung, karena sangat berbahaya untuk kulit ya. Lalu misalnya gunakan topi dan sunblock. Nah, sunblock itu kayak hand body itu ya, untuk melindungi kulit itu ya, agar tidak rusak kulit kita nantinya. Gunakan topi agar kepalanya juga tidak panas. Kalau kepala panas itu bisa saja kita menjadi pusing seperti itu ya. Lalu misalnya lagi periksa kondisi air. Nah, diperiksa kondisi air. Tanyakan juga pada petugasnya di sana apakah ada ubur-ubur di sekitar pantai tersebut ya. Karena terkena ubur-ubur itu bisa sebabkan iritasi pada kulit. Nah, kalau misalnya ada banyak ubur-ubur, segera keluar, jangan berenang di sana ya, karena berbahaya.
seperti itu ya. Lalu perhatikan juga kondisinya, kondisi pantai. Apakah laut sedang pasang atau ombak terlalu besar nanti ya. Tuh, makanya harus diperhatikan juga. Lalu perhatikan juga tanda misalnya seperti bendera. Nah, biasanya kan di pantai itu ada bendera. Itu adalah tanda sebagai batas berenang. Tidak boleh melebihi batas tersebut. Nah, jika melebihi bisa berbahaya nanti. Nah. Lalu juga jangan menyentuh cagar alam lokal. Nah, itu ya, dilarang menyentuh atau mendekati cagar alam, baik itu tumbuhan maupun hewan. Larangan ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan seperti sengatan ubur-ubur atau gigitan ikan. Nah, seperti itu beberapa contoh lain dari upaya menjaga keselamatan saat di pantai. Itu ya, Nana. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Dibaca dulu paragrafnya. Kereta api merupakan satu sarana transportasi masa kini yang memudahkan bagi masyarakat untuk bepergian baik jarak dekat maupun jauh. Bahkan di Solo dan Yogyakarta dibangun lintasan kereta rel listrik atau disingkat dengan KRL yang semakin memudahkan masyarakat ketika bepergian ke Solo menuju Yogyakarta atau sebaliknya. Kereta api yang digunakan dalam lintasan KRL ini tentu bukan kereta api uap yang menggunakan sistem pembakaran batu bara, melainkan menggunakan kereta api tenaga listrik. Nah, itu paragrafnya. Sekarang soalnya nomor 2. Tulislah 2 kata dalam paragraf yang kamu anggap sulit dan artinya. Nah, ini 2 kata, misalnya saja ya. Ada kata sarana tadi ya. Sarana. Nanti kalian bisa cari di KBBI. Ini sarana, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Itu arti dari kata sarana. Atau misalnya transportasi. Transportasi itu adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Ini 2 contoh kata sulit dalam paragraf. Mungkin kalian menemukan kata sulit lainnya. Bisa kalian cari di KBBI, lalu kalian tuliskan artinya. Seperti itu ya. Bisa kalian cari lagi kata sulitnya selain 2 kata ini. Bisa kalian temukan lagi ya. Cari artinya di KBBI. Seperti itu ya, Nana. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Apa kereta api yang digunakan dalam lintasan KRL berdasarkan paragraf? Nah, berdasarkan paragraf. Nah, apa kereta api yang digunakan dalam lintasan KRL? Nah, ini ya, kereta api yang digunakan dalam lintasan KRL ini tentu bukan kereta api uap yang menggunakan sistem pembakaran batu bara, melainkan menggunakan kereta api tenaga listrik. Tahu ya, KRL. KRL itu singkatan dari kereta rel listrik. Nah, dari namanya saja sudah jelas itu. Berarti menggunakan tenaga listrik. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4. Tulislah keberagaman alat transportasi kesukaan temanmu. Nah, ini kesukaan temanmu. Kalian bisa bertanya kepada temannya ya. Misalnya kalau yang di rumah bisa lewat chattingan seperti itu, tanyakan temannya apa saja transportasi kesukaannya. Oke ya, misalnya ini ada beberapa contoh alat transportasi kesukaan. Misalnya ada pesawat terbang itu ya. Lalu ada kapal, nah kapal laut. Ada sepeda. Ada kereta api,
ada bus dan mobil. Ini beberapa contoh alat transportasi yang mana nanti kesukaan teman kalian itu yang ditulis ya. Ini jawabannya bisa saja berbeda-beda. Ini contoh alat transportasi kesukaan. Baiklah, kalau sudah sekarang kita lanjutkan nomor 5. Tulislah sikap terhadap teman yang berbeda alat transportasi kesukaan. Nah, tadi kalian telah menuliskan alat transportasi kesukaan teman kalian. Bagaimana ya sikap kalian terhadap teman yang memiliki alat transportasi kesukaan yang berbeda? Nah, ini contohnya. Misalnya rukun dan kompak saat bermain. Nah, itu walaupun kesukaannya berbeda, alat transportasi kesukaannya berbeda, harus rukun dan kompak saat bermain. Lalu mungkin saling membantu teman yang membutuhkan bantuan. Nah, kalau misalnya ada teman walaupun memiliki alat transportasi kesukaan berbeda, ada teman yang membutuhkan bantuan, ya harus diberi pertolongan, diberi bantuan, seperti itu ya. Jangan malah dibiarkan. Tuh. Lalu contoh berikutnya adalah mau berteman dengan anak yang berbeda alat transportasi kesukaan. Harus tetap berteman, seperti itu ya anak-anak. Nah, ini tadi pembahasan soal kita kali ini. Sudah sampai uraian nomor 5. Jadi sudah selesai. Nah, itu ya anak-anak pembahasan soal dan pendalaman materi kita kali ini. Nah, tentunya kalian juga harus mempelajari kembali materi-materi tersebut agar lebih mengerti dan memahami. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembahasan soal dan pendalaman materi kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Selamat siang, berkah dalam. Bye-bye semua. Bye-bye.